Selamat siang Pak Naldo, Pak Karna, dan Pak Iwan. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang stroboscopic movement. Pengertian stroboscopic movement. Stroboscopic movement adalah ilusi mata. Ketika dua objek yang cukup identik diberikan jarak dan jeda waktu dalam perpindahannya, persepsi yang ditangkap manusia dapat berbeda sesuai dengan kecepatan perpindahan objek tersebut. Nah, contoh pertama seperti burung yang terbang melintasi area penglihatan kita. Fisik burung itu mengalami perpindahan secara terus-menerus. Jika burung tersebut datang dari arah kiri, maka mata kanan kita akan lebih dulu merespon untuk mengikuti pergerakan burung tersebut, dan kemudian diikuti oleh mata kiri kita. Kemudian, gambar selanjutnya memperlihatkan bahwa tanda loading memiliki alur yang menimbulkan kesan berputar. Hal ini dikarenakan oleh pole yang sudah ada di belakang layar, sehingga lampu-lampu biru tersebut akan mati dan menyala secara bergantian. Gambar selanjutnya yaitu slogan kasino yang bergantian menyala sehingga menunjukkan kesan berurutan. Kemudian lampu LED yang berjalan bergantian sehingga manusia dapat melihat alur ke atas karena objek yang identik, juga jarak dan waktu yang sangat dekat. Warna juga secara tidak langsung mempengaruhi persepsi manusia. Padahal, lampu tersebut hanya bergantian dalam proses menyala dan mati. Hal ini juga berlaku pada tulisan yang berjalan. Max Horkheimer menjadi perintis dari eksperimen pergerakan stroboskopik. Ia menyelidiki efek perseptual yang dihasilkan dari dua benda bercahaya yang berkedip secara berturut-turut. Contohnya, seperti lampu lalu lintas. Ketika lampu merah berganti ke lampu hijau, persepsi yang ditangkap oleh manusia adalah lampu tersebut berpindah karena jarak waktu yang relatif tidak terlalu lama. Namun sebenarnya, lampu tersebut hanya berganti dari mati ke menyala. Lalu, ketika dua rangsangan berdekatan dalam ruang hampa pada interval waktu yang sangat singkat, objek tersebut terlihat serempak. Contohnya seperti mata manusia yang melihat datangnya petir. Percobaan Horkheimer terinspirasi oleh mainan anak-anak yang pertama kali ditemukan dan dideskripsikan pada tahun 1834 oleh W.G. Homer. Contoh gambar beberapa penunggang kuda identik melompat kemudian dimasukkan ke dalam tambor, lalu dilihat melalui celah pada saat silinder itu diputar, sehingga menimbulkan pergerakan. Alat ini dinamakan dedalum, yang menjadi awal mula dari motion pictures. Selanjutnya adalah eksperimen Abel-Mishot mengenai tunnel effect, yang menunjukkan kalau identitas perseptual itu masih dapat dipertahankan ketika jalur pergerakannya terganggu. Contohnya seperti sebuah kereta api yang tengah melewati sebuah terowongan. Nah, kita tahu kalau kereta api tersebut itu tetap berada di jalur yang sama, walaupun penglihatan kita sempat tertutup oleh terowongan tersebut. Sebuah objek yang bergerak dapat lebih mempertahankan identitasnya dengan skala perubahan yang sedikit dalam ukuran, bentuk, kecerahan, warna, dan kecepatan. Identitas akan terancam ketika objek yang bergerak mengubah arahnya. Contohnya, jika bola di figur 247 tiba-tiba berbalik ke belakang. Contoh yang lain seperti kelinci yang sedang diburu. Jika kelinci itu berbalik arah, kita akan melihat dia sebagai hewan yang sama. Dan pada saat ia berbalik arah dan ia berubah menjadi kalkun, maka identitasnya akan berubah. Dan kita juga akan melihat hewan yang kedua muncul dari tempat hewan pertama itu hilang. Tetapi jika perubahan pada bentuk dan warna tanpa mengubah arah, maka konsistensi dari jalur dan kecepatan mungkin cukup kuat membuat kita melihat bahwa kelinci tersebut bertransformasi selama pengejaran. Wolfgang Metzger telah meneliti interaksi antara bentuk dan gerak yang bertujuan untuk mencari tahu apa yang akan terjadi ketika dua atau lebih benda yang bergerak bertemu bersilangan. Pada contoh gambar 248A,
Terdapat dua objek yang bergerak bersilangan. Di titik pertemuannya, setiap objek bisa terlihat melanjutkan perjalanannya secara konsisten dengan menyeberang ke sisi lain sesuai dengan prinsip grouping berdasarkan bentuk yang konsisten. Sementara itu, pada contoh gambar 248b, menunjukkan bahwa jika kedua benda secara teratur bergerak secara simetris, hasilnya menjadi perpotongan yang tidak terlalu jelas. Dalam kasus ini, banyak pengamat yang melihat objek-objek kembali pada titik mereka bertemu dan tetap berada di area objek masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam movement, seperti pada motif yang tidak bergerak, kesimetrisan membentuk bagian sepanjang sumbunya yang cenderung untuk menghalangi persilangan. Percobaan Wertheimer menunjukkan bahwa dalam kondisi struktural yang baik, objek-objek yang muncul pada waktu yang berurutan, tetapi dengan lokasi yang berbeda akan ditafsirkan sebagai satu objek yang tengah mengalami dua kondisi yang berbeda. Dari percobaan Wertheimer, Joseph Ternus memberikan 3 contoh kasus sebagai berikut. Pada contoh yang pertama atau gambar 249, kita dapat melihat bahwa seharusnya ketiga titik yang berada di baris atas berpindah ke posisi ketiga titik di baris bawah karena jaraknya yang hampir sama. Karena adanya penempatan 4 titik yang sejajar atas bawah, kita akan berasumsi bahwa titik B dan C akan diidentifikasikan sama dengan titik D dan E yang tetap tidak bergerak. Sementara titik A akan digantikan oleh titik F atau mungkin melompat ke posisi F. Akan tetapi, ketiga titik tersebut akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah mengikuti tanda panah yang miring. Dalam kata lain, motif tersebut bergerak secara terstruktur ke posisi yang mirip dalam konfigurasi kedua. Contoh gambar 250 sebenarnya kurang lebih memiliki prinsip pergerakan yang sama dengan contoh pada gambar 249. Hanya saja bentuknya sedikit lebih kompleks dan ada kedua titik di bagian tengah yang seolah-olah tidak terpengaruh oleh perpindahan motif tersebut. Sementara itu, terlihat perbandingan yang cukup jelas antara gambar 251A dan 251B. Pada kotak A, terlihat bahwa ke-6 titik membentuk kurva yang amat jelas dan halus sehingga kita dapat mempersepsikan bahwa kurva tersebut bergerak ke arah kanan bawah dengan jalur yang melengkung. Pada kotak B, sudut yang patah menciptakan kesan bahwa dua triplets seakan-akan berdiri sendiri. Di bawah kondisi ini, triplet yang lurus dapat dengan bebas berdiam di posisi awal, sementara triplet kiri melompat untuk menjadi bagian sendiri di sisi kanan. Berikut adalah contoh-contoh modern yang mengandung stroboscopic movement. Yang pertama adalah Tamagotchi dan kalkulator. So Tamagotchi can pause. I can pause too. Want to see that again? Tamagotchi, the original virtual reality pet. Your care determines the pets you get from Bandai. Selanjutnya adalah Cake Drop of Tim Burton. Kemudian Toy Story 3D Zootron.
Selanjutnya adalah Assassin's Creed Paper Animation. Can you feel it coming around? Daylight's turning into the night. This is my world. Oh, you take the wrong turn. Miss me, this is gonna hurt. Only up and watch it burn. This is my world. This is my world. Dan yang terakhir adalah stop motion. Sekian presentasi kami mengenai stroboscopic movement. Terima kasih.